Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dulur ya di channel kesayangan semuanya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Tak dongano kabeh sehat, tambah rezeki, tambah sembarang ya pokoknya yang api-api. Selamat bergabung juga buat dulurku yang baru mengenal channel ini. Ya tetap semoga betah mendengar celotehan-celotehan saya. Ya apa ceritane ngono lah. Wis gak kakek ngomong, wah iki pasti dinteni dina iki. Oke, pasti ini banyak yang menunggu ya cerita tentang saya akan mengulas strategi Galatama Lele. Ya apa ceritane? Pokoknya amis. Oke, kembali lagi di channel Pokoknya Amis ya. Pasti iki dinanti-nanti ya. Khusus untuk yang penghobi pecinta Galatama Lele ya. Kali ini saya akan sedikit ya berbagi ilmu ya. Siapa tahu ada yang bermanfaat buat kalian. Oke, kita ulas dulu ya tentang nanti ada tahapannya ya. Kita kriteria lele, umpan, dan yang terakhir strategi dan analisa. Oke, saya jelaskan dulu secuil lah. Tentang karakteristik lele ya. Pencinta lele itu tak pikir paling banyak ya. Karena cukup murah untuk Galatama ini dan penggiatnya terbanyak mungkin ya dari orang pemain tombro, pemain patin atau yang lainnya juga ikut nimbrung di Galatama lele ini. Jadi pecintanya paling akeh lah, tak lihat paling banyak yang disukai karena mungkin murah itu ya. Saya kupas dulu tentang karakteristik ikan lele ya. Saya nggak paham banyak macam jenis lele ya, macam-macam ya. Ada lele lokal, lele dumbo, nggak hafal, saya nggak bahas itu. Cuma yang saya pelajari karakter ikan lele dulu ya, biar Anda juga paham. Nanti untuk menentukan ini malam atau siang. Oke, lele itu ikan yang pemakan segalanya, omnivora ya. Untuk jenis karakter lele itu omnivora dan berkarakter noktural. Noktural itu artinya dia bersifat aktivitasnya itu malam hari. Kebalikannya dari patin ya. Dia aktivitasnya di malam hari, siang banyakan diem. Ya ngomongnya tidur tapi nggak tahu motoe iwak lele kan mereme, kan selaput. Jadi dia banyak yang aktivitasnya di tempat gelap ya. Dia suka yang di tempat-tempat gelap. Jadi lele itu kalau malam itu banyak beraktivitas, kalau malam banyak diemnya. Kalau siang banyak diemnya, maaf, sorry. Jadi ini bisa menentukan nanti Anda ini malam apa, siang ya apa. Jadi kalau siang dia suka yang di pinggir-pinggir yang teduh atau yang agak gelap gitu. Tapi ya nek kolamnya luas panas kabeh ya wis mbuh, ya paling minggir-minggir. Itu secuil dari karakteristik ikan lele. Berikutnya adalah tahapan ke umpan. Wis ngomong lele iki predator air tawar yang geragas. Segala umpan, baik mulai umpan serangga, hewani, atau olahan, atau bahkan yang ekstrim ada. Wis tak jelas no, mungkin setahu saya, mungkin lebih dari 30-an ya, umpan lele itu. Mungkin Anda bisa, salah satunya bisa buat rekomendasi ya. Dari yang pertama yang paling favorit itu cacing. Cacing opo ae, paratima, lumbriru, gerus, ya. Ada jari cacing tiger, cacing bayem, wis pokoknya segala macam cacing. Ada lagi yang agak gede, jenisnya kayak cacing belut, boleh. Agak ke cacing laut, boleh. Ada lagi yang seperti kelabang. Atau menginjak ke hewan-hewan yang berkaki banyak ya, serangga itu kayak jangkrik. Kecoak tanah itu menje ya, orong-orong. Terus lagi yang di apa itu yang ada laba-laba ya, laba-laba itu yang paling viral kalau di Surabaya atau Jawa Timur itu bilangnya kemelandingan. Yang buntutnya ada yang putih atau kuning, itu wah sangar itu. Belalang, walang sangit pun juga bisa ya yang walangnya itu. Terus apa maneh wis akeh ya kayak sebangsa ulat ya, ulat bumbung, ulat pisang. Terus mana ular Hongkong, Jerman, macam-macam. Banyak ulat mengkudu, wis
mungkin sih nggak tak sebut, mungkin ada yang ulat lain boleh ya. Lagi terus dari bentuk hewan-hewan air ya, kayak komet, ikan komet, ya, ikan gadul, jenis-jenis ikan ya, ikan-ikan kayak cebong ya itu bisa. Terus kayak yang itu keong mas itu bisa, macam-macam ya. Atau dari bahan pelet olahan ya, ada yang dari bahan pelet, terus olahan ampas tahu, mie keju yang diolah ya. Bahkan umpan putih pun ada, acian juga ada. Nih tak jelas nanti keterangan di belakangan. Ada lagi yang umpan olahan dari daging ya, daging ayam, hati diolah, usus ayam, atau daging sapi yang digiling kayak pentol, macam-macam. Atau yang sosis yang jadi bisa. Bahkan umpan ekstrim, ini yang paling sangar, umpan ekstrim ya. Umpan-umpan ekstrim itu seperti, gak apa-apa diomong, anak tikus, cendil, wah. Terus lagi telur tembean atau telur yang dijugrak ya, apa yang nggak jadi itu, telur puyuh, anak puyuh yang masih dalam telur itu, atau telur ayam, anak ayam yang masih dalam telur itu, tembean. Bahkan ayam kecil yang baru netes itu bisa juga. Ekstrim-ekstrim, lemak kuda, telur sapu-sapu, ya, atau bahkan bangkai ya, dia pemakan bangkai juga. Bangkai, jeroan-jeroan itu, jeroan sapi, macam-macam. Ya, wah, wake pokoknya, macam-macam. Telur lele, telur patin, bahkan sampai ada lagi yang yang rada ekstrimnya maggot, yang bunyi gak enak itu, aduh, yang difermentasi, wis itu mungkin yang nggak saya sebutkan, yang ada mungkin boleh lah dipakai. Ini sepintas saja tentang umpan ya, apapun umpan. Anda boleh meramu apapun umpannya ya, tentang umpan mulai dari cacing diramu apa aja, dikasih suplemen apa, dikasih telur, kasih keju boleh, atau serangga jangkrik yang dikasih suplemen boleh, umpan olahan ya, macam-macam. Yang beredar di YouTube ya, yang para YouTuber yang membuat tutorial tentang umpan lele, saya tuin jempol semua pasti jalan, tak jamin. Nanti penjelasannya belakang ini ya, saya bangga ya, saya tak akuni jempol-jempol buat yang sudah membuat racian-racian umpan, semua pasti akan pernah jalan, pahami dulu ya. Oke, macam-macam wis ya, wis iku sedikit sepintas olahan dan umpan-umpan hidup ya, umpan-umpan atau langsung pakai. Ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Oke, kita ngomongi ke strategi dan analisa umpan. Sekalian tak bahas dari situ, berotok dawa gak apa-apa kan? Oke. Sabar sih, tenang aja, ini berbagi ilmu. Ya, saya juga mencarikan solusi yang termudah. Oke, untuk strategi Galatama ya, kita kenali dulu ya. Saya yang sepengetahuan saya untuk Galatama lele itu, yang saya tahu ada dua sistem ya. Semua rilis, jadi kalau ada yang total jumlah terbanyak di akhir season ditimbang. Berapa, ada 20 ditimbang paling berat berapa. Dan ada lagi yang di Surabaya itu, ada sekitarnya Jawa Timur mungkin ya, itu ada sistem per season ya, per 30 atau 1 jam sekali, itu ikan terberat, satu ikan terberat itu yang juara ada. Jadi ada yang pertama tadi total keseluruhan berapa ikan yang naik, nanti di akhir season ditimbang. Dan yang kedua tadi per ikan ya terberat. Oke, untuk pemula dulu, ini ngomongin untuk pemula yang kepingin berkecimpung ke dunia Galatama lele ya. Sebenarnya mudah ya, tidak jauh dengan tutorial patin dan tombro. Mengetahui cara umpan itu jalan di situ, sering main di situ. Gak usah mancing, lihat yang lagi viral, apa di situ umpannya. Kalau cacing, ya bawa cacing. Kalau jangkrik, dia apa, macam-macam. Ayam giling, tak apa, terserah. Lihat dulu. Itu jauh lebih efektif daripada kita
masih belum tahu umpannya lagi ngetren di situ apa. Oke, ini untuk yang pemula. Oke, ya, strategi bermain Galatama Lele itu sebenarnya nggak terlalu sulit amat sebenarnya. Cuma kita memahami siang dan malam. Jadi sudah saya jelaskan kalau malam dia itu nocturnal ya, aktivitasnya malam. Kebalikan dari Patin, dia nggak suka terlalu, ya panas suka tapi seneng kalau aktivitasnya malam. Beda dengan siang dia banyak diemnya. Makanya kalau kolam-kolam lele yang sering ngobrak itu ya malam diobrak, tapi kalau diobrak malam itu siang itu lebih gondol. Karena banyak diemnya kalau siang, karena dia suka yang teduh-teduh. Strategi, oke, ngomong strategi. Bawa umpan jangan satu macam, minimal 2 atau 3, minimal 2. Ya, kita bermain strategi. Contoh yang lagi viral cacing. Di awal season ini untuk untuk yang total Galatama yang total tadi ya, yang total keseluruhan di awal season, kamu boleh pakai cacing yang beramuan atau yang biasa atau yang pakai olahan-olahan boleh. Karena dia kepengen pokoknya oleh iwak ndang akeh-akeh sak-akeh ditimbang terakhir. Beda di yang di season awal, season terakhir, season 2, season 3 sampai berapa season. Ini ada teori strategi yang saya punya analisa sendiri. Jadi gini. Untuk Galatama Lele untuk yang sistem rilis yang season tunggal tadi ya, bukan tadi total ikan yang terberat per season. Itu biasanya kalau orang yang cerdas dia akan mengeluarkan jurus ampuhnya itu di season ketiga, 4 terakhirnya. Karena dia nggak kepingin ngambil ikan-ikan kecil di awal-awal season. Biasanya. Jadi start pertama season pertama 30 menit umpama ya, aturannya seperti itu. Ikan-ikan kecil dulu yang nyerang. Itu seperti itu. Jadi ikan-ikan kecil di awal-awal season. Jadi kalau Anda pakai umpan-umpan yang olahan, yang memakai aroma-aroma yang sudah teroplos atau yang Anda sudah tercampur dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi nanti akhirnya dia akan mentok di season 1-2. Jadi yang ngambilin nanti ikan-ikan kecil tok yang nyerang. Makanya dia ada orang-orang yang paham, dia akan datang season-season terakhir, season 3, 4, 5 belakangan. Dia membawa baceman sendiri, yang dia olahan sendiri. Karena apa? Ikan kecilnya sudah terangkat semua, sudah kepancing semua. Tinggal ikan-ikan gede, dia masuk bawa umpan, naik babon-babon. Jadi semua ikan itu mau dia. Jadi saya nggak menjelaskan tentang iki esen ge babon, iki gen enggak. Saya enggak seperti itu. Kenapa kita dapat ikan-ikan gede itu adanya di akhir-akhir season? Karena ikan-ikan kecil adanya di depan. Pahami itu. Jadi kalau Anda menemukan kayak yang season pertama Anda pakai cacing yang sudah baceman, pakai suplemen umpama. Anda pakai di awal nggak apa-apa. Tapi dia akan mentok di season 2, 3 udah nggak jalan lagi, biasanya gitu. Nah, ini season ketiga, 4-nya pakai yang lain gitu. Mungkin cacing udah berhenti, Anda pakai jangkrik atau menje atau ayam yang macam-macam. Minimal bawa 2 umpan. Cacing, polos, yang jam season kedua kasih suplemen, yang ketiga pakai apa. Atau yang keempat balik mana, pakai apa gitu. Jadi olahan atau jangkrik, menje, laba-laba, polosan tanpa esen bisa. Kalau orang paham dia akan berada di season-season terakhir datang dengan itu. Oleh gede, ditakoi, apa perandingan viral. Dia paham itu, karena ikan-ikan kecil sakit. Nah, ini yang perlu dipahami, kenali jumlah ikan yang ada di kolam di situ. Seperti teori-teori di batin saya itu. Contoh, dalam satu kolam, kalau luas dia mungkin punya lele total 500, campur ya, 5 kilo ke bawah. Kalau yang kecil-kecil itu ada yang 1-2 kiloan, ada yang babon 5-6 kilo, bahkan ada yang sampai 10 kilo. Berapa jumlahnya? Yang naik hari itu berapa? Kalau Anda pahami itu. Enak. Hari ini kurang lebih babonnya naik 7 kilo, 8 kilo. Catat. Pahami, ikan itu tidak akan naik dalam tempo 2-3 hari. Ikan udah kena pancing, dia akan dilepas lagi.
dia kan tidak akan mau. Jadi paham itu juga. Kalau cadangan di situ masih banyak, mungkin yang naik hari itu 200 ekor. Di situ tandone 500, mungkin besok umpan yang sama masih bisa jalan. Ya. Tapi kalau sudah naik semua dengan beragam macam umpan peserta, ya 2-3 hari dia akan gondol lagi. Beda dengan patin, lama, tombrol lama, lele kuat. Dia butuh makan tetap juga. Dia 2 hari sudah makan lagi. Cuma kenali kenapa gak gondol. Dengan umpan yang sama, dia akan memahami. Aku tahu kena kelaran iki, aroma iki. Jadi makanya kita pandai-pandai mau pakai jangkrik, pakai suplemen, pakai apa. Kalau sudah pernah dipakai, jangan dipakai lagi di situ. Jadi pakai umpan alternatif lain. Jadi bosan. Jadi lele itu mudah bosan. Nah, itu strategi untuk peluru tempurnya. Oke. Oke, sekarang ngomong analisa umpan ya. Hampir mirip tadi ya. Ngomongin analisa umpan itu kalau kita memahaminya enak ya. Tidak, kalau pengen murah kita pandai-pandainya berpikir. Ya, jadi semua yang ada di YouTube itu bagus-bagus. Umpan mahal, murah, semua jalan. Yang penting kita memahami analisa umpan tadi. Kalau minggu ini catatan, kita catat. Minggu ini aku pakai cacing, ya. Pakai cacing jam pertama. Ya. Jam kedua aku cacing pakai telur. Jam ketiga cacing madu. Cacing pakai terakhir season 4-nya pakai esen. Minggu besoknya catat lagi cacing awal atau tak balik jangkrik. Jangkrik pakai suplemen. Jangkrik pakai apa? Season terakhirnya baru cacing, boleh. Atau pakai yang ekstrim, pakai cendil, pakai apa lemak kuda, pakai yang telur-telur yang busuk itu, boleh. Yang penting Anda bisa mengolah sirkulasi peredaran umpan. Analisanya gini, kalau tempat sebelah kanan kiri Anda pakai cacing, kita pakai pembeda. Itu biasanya gondol. Siapa tahu ikannya jenuh, ya. Yang kemarin kepancing sana pakai cacing dengan aroma sama, suplemen, kita pakai yang aroma yang lain. Mungkin pakai susu, atau pakai orong-orong, atau pakai menje, atau pakai yang nggak pernah dipakai di situ, biasanya viral. Kalau semua sudah viral, kita jangan pakai. Jadi kita pandai-pandai mensiasati itu analisanya seperti itu. Dan kalau kita mau seperti itu, saya yakin umpan-umpan itu jalan. Nah, analisa kedua, kalau sudah macet di situ kita sudah nyoba macam umpan macet, jangan di kolam itu, tunggu pindah kolam, pindah tempat lain, kolam-kolam lain. Jadi kita pakai sirkulasi, ada berapa cadangan kolam. Kolam sini, kolam A, kolam B, engko balik mana pakai umpan ini, buka catatannya. Aku tahu nggak umpan ini. Jadi mohon dipahami, tidak ada umpan ini yang jitu, enggak. Semua jitu, bukan enggak ada yang jitu, semua jitu. Kalau ngomong babon, kita pahami dulu. Babon akan naik di akhir-akhir season, ya, di akhir-akhir season. Untuk yang tadi yang analisa, untuk yang total keseluruhan kilo itu malah enak. Season awal sikatan langsung pakai esen, nggak apa-apa, tambahin. Semakin cepat naik, semakin akeh gede nih yo, aman. Biasanya awal akhir-akhir season macet. Beda dengan yang tunggal tadi ya, golek gede situ tapi gede di awal akhir-akhir. Perbedaan di situ dulu. Yang total keseluruhan jumlah dengan yang tunggal itu bedanya yang kuno dok. Jadi memahami, aku pengen golek gede teko aja jam season akhir, ada yang seperti itu. Nggak tahu tempat Anda ada diperbolehkan nggak datang-datang season ke-4, ke-5. Kalau di sini ada gitu. Pembedanya analisa untuk malam dan siang ya. Kalau malam itu lebih agresif ya untuk lele, karena dia suka yang gelap. Umpan apa dicoba, ngedek atau maju, boleh. Kalau siang pembedanya cuma cari yang teduh. Dia akan diam di situ. Mungkin bawa kerikil, pasirnya gitu, saurno, kayak ngebom. Kalau lele terkena kepala atasnya gini, dia akan jalan. Biasanya kan diobrak ya. Habis diobrak gondol mana, seperti itu. Sama dia, kalau neng pinggir-pinggir sawah tono kerikil. Ada yang bawa kerikil, atau bawa bom boleh. Bomnya itu tenggelam, yang tenggelam. Nek bomnya ngambang yo,
ya mbok gak kena iwake. Ya ada yang bawa bom ngambang ada, ya mungkin untuk mimpin ya, untuk menganalisa supaya dia nggak tersalip, iwake dikambangno, ada seperti itu. Jadi ketok wis mimpin season iki tak kambangno iwake. Mulek kae gak mangan, gak gondol-gondol ya, ada seperti itu. Wis dicampuri esen macem-macem. Jadi analisa esen apa wae. Nih. Kelebihan lele, esen patin, esen tombro, esen banteng, esen apa mau. Termasuk umpan putihnya tombro. Ya, acian pun mau. Lumut lo mau. Pandai-pandai kita meramu. Wis ngono to lho. Pandai-pandai kita meramu dan strateginya gimana. Kalau pengen oleh gede, tak tokno tengah-tengah atau belakangan. Jadi awal-awal ndelok sik kanan kiri tonggone ndelok apa? Tonggone gawe cacing, kene gawe ayam, aku gawe minci. Atau gawe keong, atau mungkin gawe sing murah-murah itu apa jenenge itu ikan komet ya. Atau mie yang dibacem, yang di rodok ambune wah, boleh ampas tahu. Pandai-pandai jangan sama. Atau mungkin pakai pelet ini ya, main 2 ini lagi juga banyak ini. Ini gini, ini sebagai analisa juga. Untuk lele membutuhkan protein tinggi. Makanya dari untuk yang ikan berprotein aroma-aroma yang berprotein tinggi dia akan nyamber. Contohnya cacing ya. Ayam giling, ya usus itu semua berprotein pemenang lemak wis. Pasti gondol. Tinggal pahami umpan ini jalan berapa hari. 2 minggu, 3 minggu macet, ganti umpan lagi. Jadi tidak ada umpan ini jitu ya saat itu. Ketika macet kita harus pandai-pandai cari alternatif lain. Ya apa caranya jalan. Mungkin di sini pakai ini jalan. 2 minggu macet, pakai tempat lain mungkin bisa jalan. Jadi pemahaman kita, cara berpikir kita, ya apa caranya mensiasati, nek esok golek sing murah. Itu kanca-kancaku kabeh ngono. Golek sing murah, jangkrik dikai suplemen ataupun umpan-umpan yang ekstrim yo. Tuku cendil loro, budal jam season terakhir 5 langsung gladuk. Ada seperti itu. Bahkan gak bondo ya ono. Wis gak sakno ya. Ya, yang penting kita tahu ya strateginya seperti itu. Kalau ikan rilis itu ya apa ya. Kalau nggak gondol ya apa karena mungkin ikannya terkena pancing dengan umpan yang sama ya. Jadi cara berpikirnya harus ganti umpan ya. Ganti macam-macam umpan sing sebutno kabeh mau sampai bahkan mungkin yang nggak ono nang kono Anda pakai boleh. Sing penting kita memahami ya apa jenis itu bagaimana kita mendapatkan secara ya gampang, mudah dan murah. Nah, biarpun kanan kiri dong ada yakin ya aja sampai bingung. Tak kira wis dawa ceritaku rek. Wis ngono ae ya. Semoga ini bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Aja kalau ning kolam nek kole wah. Pokoknya amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.